Bu Ruli, selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Ruli? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sepertinya Bu Ruli hari ini sangat cerah sekali ya suasananya. Oke Bu Ruli, hari ini saya mau minta tolong sama Bu Ruli untuk menyelesaikan salah satu tugas saya di modul 3.1, khususnya pada demonstrasi kontekstual dengan tema dilema etika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Nah, sebelumnya Bu Ruli silakan memperkenalkan dulu siapa. Halo, saya Buli, Kepala Sekolah di Jakarta Sekolah 1 Sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan tadi dengan Terima kasih. Nah, di sini saya mau minta waktunya Bu Ruli sebentar untuk berbincang sedikit mengenai beberapa hal. Di sini saya sudah punya susunan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Oke Bu Ruli, mari kita mulai ya. Jadi pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Ruli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? dilema etika itu kan suatu kasus yang dimana kedua belah pihak itu merasa benar, ya kan? Nah, kemudian itu juga dengan bujukan moral itu kan juga seperti itu. Kedua belah pihak sama-sama benar. Caranya kita ya tentunya harus melihat dulu kesaksian atau apa ya istilahnya pendapat dari masing-masing pihak. Jadi kita tidak boleh dengan sepihak. Jadi memang harus adil ya Bu ya. Ya. Kita tidak boleh langsung memutuskan sesuatu hal tanpa melihat sebenarnya seperti apa. Oke Bu Ruli, untuk pertanyaan selanjutnya ini. Selama ini bagaimana Bu Ruli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Sebelum memutuskan sesuatu, kalau kita harus kita akan mengidentifikasi dulu pokok permasalahannya itu seperti apa dari berbagai sudut pandang. Kalau di sini kan ada dua pihak, jadi kita harus mengidentifikasi dulu antara satu dan dua dengan kita mencari beberapa solusi. Kemudian menimbang secara matang gimana sih persoalannya ini, dan kita harus memutuskan yang terbaik, bijak dan tanpa menentukan masalah. Jadi kedua-duanya harus bisa legowo ketika kita memutuskan sesuatu di kasus seperti ini. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya dilakukan sama Bu Ruli selama ini? Prosedurnya mungkin yang pertama adalah mencari penyebab dari masalah tersebut. Penyebabnya apa? Kemudian kita ajak berdiskusi. Kita ajak berdiskusi antara teman-teman, guru, dan yang terlibat di lembaga tersebut untuk kita bersama-sama memecahkan agar kita banyak solusi yang kita dapat. Kemudian saya sebagai kepala sekolah juga tentunya harus bijak untuk memutuskan sesuatu tersebut. Berarti di sini Bu Ruli langkah-langkah yang pertama yaitu mencari penyebab, kemudian mendiskusikan untuk mencapai satu mufakat tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Ruli, hal apa saja yang selama ini Bu Ruli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, menurut saya paling efektif yaitu diskusi dengan semua pihak yang terlibat di lembaga tersebut, ada guru, ada tenaga pendidikan, mungkin ada juga di sekolah. Kita harus diskusi dan bermusyawarah sehingga kita bisa mengambil keputusan yang mufakat dan tidak merugikan salah satu pihak. Berarti dengan diskusi dan melibatkan beberapa pihak yang memang berhubungan dengan kasus. Keren sekali. Oke, untuk selanjutnya Bu Ruli, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang menurut Bu Ruli sulit untuk dibicarakan kira-kira apa ya? Tantangannya itu ya mungkin tadi kedua belah pihak sama-sama merasa benar. Ya, Nah, jadi itu kan dilema gitu ya? Iya, itu kan sulit untuk gimana kok sama-sama merasa benar kan. Nah, satu-satunya cara ya itu tadi kita musyawarahkan, diskusikan, jadi kita sama-sama enak, tidak menjudge orang, tidak perlu gimana seperti itu. Clear dalam diskusi. Tentunya mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu berarti. Oke. Terus selanjutnya, apakah Bu Ruli memiliki sebuah tata cara atau jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah secara langsung menyelesaikan di tempat tersebut, atau mungkin Bu Ruli memiliki jadwal untuk menyelesaikannya sendiri, misalnya memanggil orang atau bagaimana, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Ruli jalankan selama ini?
Kalau untuk jadwal itu kita lihat kasusnya ya Bu ya. Kita kan ya istilahnya kondisional lah. Kalau memang kasus tersebut bisa diselesaikan hari itu juga, pagi itu juga ya kita selesaikan. Kalau memang penyelesaian kasus tersebut sekiranya memakan waktu panjang beberapa hari ya kita harus menjadwalkan. Harus mempertemukan siapa-siapa atau bagaimana tergantung dengan kasus tersebut. Jadi, kalau untuk jadwal kan ya saya rasa tidak, karena kan siapa yang mau ada masalah kan gitu, siapa yang mau ada problem saya kan, karena masalah itu juga muncul kan karena tiba-tiba mungkin nggak mungkin kan direncanakan kayak gitu. Karena insiden itu pasti sudah terjadi beberapa. Oke Bu Luli, ini sudah di penghujung pertanyaan ya. Sebelumnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Luli dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin ada seseorang yang spesial buat Bu Luli yang dimana setiap keputusan harus Bu Luli sertakan. Ya, yang membantu dalam masalah tersebut tentunya ya kita ini kan satu tim, dan tentunya ya kita berkolaborasi dengan para guru, dengan tenaga pendidikan kita, mungkin dari wali murid juga. Itu yang sangat membantu saya. Mungkin kalau istilah menimbang atau menimbang suatu keputusan ya mungkin di balik saya ini juga ada suami kan gitu ya. Otomatis kan setiap hal apapun yang sudah saya rasakan kan saya jelaskan. Otomatis itu kan membantu kita untuk memutuskan segala sesuatu, apalagi keputusan sebuah kasus atau sebuah masalah. Itu kan saya beri. Tapi begitu nanti kita diskusi dengan semua guru di sekolah. Jadi tergantung dengan ini ya Bu ya, tergantung dengan masalah apa yang dihadapi. Kerjatim itu nomor 1, kemudian support system mungkin dari rumah ya. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pelajaran apa saja yang dapat Bu Luli petik dan pengalaman apa untuk Bu Luli mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin dari semua hal tadi itu mungkin kiranya ke depan membuat saya lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan, lebih bijak lagi menganalisis sebuah permasalahan. Jadi tidak bisa begitu, harus mungkin pelan-pelan melihat kasus itu dengan dengan sangat hati-hati. Jadi dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Terima kasih Bu Luli, ini untuk semua ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Dan untuk pengalaman-pengalaman baru ini, insya Allah semoga bisa menjadi satu masukan baru untuk saya yang mungkin semoga bisa menjadi dampak positif untuk saya, juga semoga untuk bisa menjadi dampak positif. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sedikit waktunya Bu Luli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu narasumber. Narasumber ini tidak asing lagi buat saya tentunya. Monggo diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ika. Nama panjang saya Nur Ika Mafula SPD. Saya adalah kepala sekolah dari TK dan Wanita Persatuan Pulau Mendo. Terima kasih. Nah, Bu Ika ini adalah salah satu kepala sekolah pada ibuku saya. Di sini saya mau minta waktunya Bu Ika untuk menyelesaikan salah satu tugas saya, yaitu tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual dengan tema dilema etika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Di sini saya akan meminta waktunya Bu Ika sedikit untuk mewawancarai Bu Ika sampai ngobrol. Bu Ika, kita mulai sekarang ya. Oke Bu Ika, di sini saya mau minta waktunya Bu Ika untuk ngobrol-ngobrol sebentar seputar tugas kami di modul 3.1 yaitu dilema etika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Bu Ika sudah siap ya? Insya Allah siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama di sini saya mau tanya sama Bu Ika. Selama ini bagaimana Bu Ika dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau Saya melihatnya dari sudut pandang hukum dan moral. Nah, jika suatu permasalahan tersebut itu melawan hukum, maka suatu permasalahan tersebut bisa dikatakan benar melawan salah. Nah, itu bisa dikatakan dengan rujukan moral. Kemudian apabila suatu permasalahan tersebut tidak melanggar hukum, tentunya benar lawan benar bisa diartikan dengan dilema etika. Iya. Berarti ini juga ada hubungannya dengan hukum juga ya Bu Ika ya? Oke Bu Ika, untuk pertanyaan yang kedua,
selama ini bagaimana Bu Ika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini kan sedikit berat ya Bu ya, karena sama-sama benar itu kan. Iya, jadi sebelum mengambil keputusan tersebut, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi suatu problem atau suatu masalah tersebut. Nah, kemudian jika masalah tersebut sudah teridentifikasi, selanjutnya kita harus mencari solusinya bagaimana. Nah, biasanya di sekolah kami menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berdiskusi dengan teman-teman. Maksudnya di sini berdiskusi dengan teman-teman itu dengan guru-guru, kemudian dengan komite mungkin jika diperlukan, atau dengan pengurus yayasan kita. Berarti memang diskusi ini Saya yakin diskusi ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik. ini berarti yang kita ya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ika lakukan selama ini kalau ada masalah? Jadi langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu pertama-tama kita harus melihat dulu kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa sih. Nah, kemudian setelah itu baru kita mencari bukti-bukti, kemudian fakta-fakta apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa sih kok bisa sampai terjadi seperti itu, masalahnya di mana, apa penyebabnya. Nah, kemudian tak lupa yang ketiga, biasanya saya itu memanggil orang tersebut yang memiliki masalah atau problem untuk menjelaskan masalahnya itu seperti apa. Jadi kita memberikan kesempatan untuk mediasi apa sih yang sebenarnya dilakukan itu benar apa salah, seperti itu. Nah, kemudian apabila masalahnya sudah tahu, nah biasanya saya membawanya tetap ke dalam diskusi atau musyawarah. Karena kebetulan di sekolah kami itu setiap 1 minggu sekali, biasanya hari Senin itu pasti kita ada rapat dengan guru-guru. Jadi di situ selain untuk membahas tentang pembelajaran, kita juga ada diskusi atau saling sharing, dan biasanya juga memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Betul sekali Bu Ika ya. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ika anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yang menurut saya yaitu pertama-tama kita jangan sampai menghakimi seseorang. Nah, kemudian kita mencari pokok permasalahan itu seperti apa sih yang sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti masalah tersebut. Nah, setelah itu saya tetap memanggil yang bersangkutan yang kita anggap salah tadi untuk memberikan penjelasan. Kenapa sih ada masalah seperti ini? Apa penyebabnya? Jadi ada orang yang kita anggap salah itu belum tentu mereka itu merasa bersalah. Bahkan ada orang yang menurut pandangan kita salah, tapi orang tersebut melakukan kesalahan itu dengan cara yang tidak sengaja. Jadi kita harus tetap memberikan mediasi atau kesempatan mereka untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi tetap kita memberikan waktu ya Bu ya. Dan apabila masalah ini cukup rumit atau tidak bisa diselesaikan, tak ulangi, apabila masalah ini cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan, biasanya kembali lagi saya melakukan diskusi dengan guru, komite jika diperlukan, atau pengurus yayasan. Seperti itu. Jadi tetap kita dalam satu masalah itu yang membuat hal yang termasuk efektif adalah juga kita melibatkan pihak lain. Oh iya, tentu. Supaya kita juga mendapat wawasan lebih dari pihak-pihak tersebut. Pada berbeda mungkin seperti itu ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangan masalah tersebut adalah suatu kebenaran versus kebenaran. Nah, akan tetapi di sisi lain ada suatu kebijakan atau aturan yang harus dipatuhi. Di sisi lain juga ada rasa kemanusiaan atau rasa ibah dan kasihan kepada seseorang. Dan untuk pertanyaan nomor 6, apakah Bu Ika memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Ika langsung menyelesaikan di tempat itu, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya masalahnya sekarang, nanti kita misalkan ketemu di hari ini seperti itu, oke. Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Ika jalankan selama ini? Dalam pengambilan keputusan, kami tidak ada jadwal khusus. Nah, akan tetapi
suatu pokok permasalahan tersebut apabila sangat urgent ya akan saya selesaikan secara langsung. Dan apabila masalah tersebut amat rumit, pastinya biasanya saya lagi-lagi membawa masalah ini ke dalam forum atau ke dalam rapat dan memusyawarahkan bersama kepada tim kami, yaitu guru, komite, ataupun pengurusnya. Ternyata ini ya Tika ya, untuk menyelesaikan satu masalah itu memang harus secara runtut seperti ini ya. Oke, di sini untuk pertanyaan nomor selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Ika atau membantu Bu Ika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Mungkin ada seseorang yang memang Bu Ika anggap penting beliau harus ada dalam setiap pengambilan keputusan. Ya alhamdulillah di sekolah kami itu kita seperti keluarga. Jadi kita sesama guru itu mempunyai tim yang sangat solid. Kemudian kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan setiap permasalahan sekecil apapun. Jadi itu tadi alhamdulillah sekali kita mempunyai tim yang luar biasa hebatnya. Kerja tim ini sangat mendominasi berarti Iya. Oke. Nah ini di penghujung pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran untuk Bu Ika atau apa yang selama ini Bu Ika dapatkan? Iya. Dilema memang terjadi dari sebuah permasalahan. Dari sebuah permasalahan di sini kita banyak belajar. Jadi kalau kita mengambil suatu keputusan itu tidak bisa semata-mata kita mengambil keputusan secara pribadi atau sendiri, karena bisa terjadi suatu permasalahan tersebut merugikan pihak tertentu. Nah, jadi dengan adanya kita sharing atau bermusyawarah tadi, ataupun ada pembinaan terhadap guru-guru, insya Allah di kemudian hari dengan adanya pembinaan yang rutin tersebut, insya Allah permasalahan itu tidak akan muncul kembali atau paling tidak meminimalkan permasalahan yang ada. Dengan adanya diskusi secara rutin ataupun juga diskusi-diskusi pada waktu-waktu tertentu itu bisa mewujudkan mufakat-mufakat yang memang sedang dilemakan tadi juga ya. Oke, oke Bu Ika, ini sudah di pertanyaan yang terakhir. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali karena mengganggu waktunya Bu Ika. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk saya, dan semoga dari perbincangan kita kali ini saya juga mendapatkan, di sini saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan pengalaman baru. Semoga dari kegiatan kita hari ini akan membawa dampak yang positif bagi saya maupun bagi